Para sobat dunia kita, selamat bertemu kembali. Pada episode kali ini kita akan bercerita tentang kokoa, atau yang biasa disebut buah coklat. Jika kalian semua pernah atau sering mengkonsumsi coklat yang lezat dalam bentuk coklat batangan atau coklat dalam bentuk minuman, dari buah inilah perjalanan mereka dimulai. Namun dari semua itu yang kita tahu hanyalah coklat nan lezat yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sobat semua, kita akan belajar dan cari tahu tentang si kokoa ini atau buah coklat. Biji kakao atau biji coklat adalah biji buah pohon kakao, Theobroma cacao, yang telah melalui proses fermentasi dan pengeringan dan siap diolah. Biji kakao ini terkenal sebagai bahan dasar dari pembuatan coklat. Meskipun biji ini juga dapat diolah menjadi produk lain, seperti masakan tradisional Mesoamerika bernama tejate. Buah kakao memiliki kulit yang tebal, sekitar 3 cm. Daging buahnya yang disebut pulp tidak dimanfaatkan. Pulp ini mengandung gula dan membantu proses fermentasi biji kakao. Setiap buah kakao mengandung biji sebanyak 30–50 biji. Warna biji sebelum proses fermentasi dan pengeringan adalah putih, dan lalu berubah menjadi keunguan atau merah kecoklatan. Kecuali satu varietas dari Peru yang warna bijinya tetap putih meski telah melalui proses fermentasi dan pengeringan. Pohon kakao dapat dibudidayakan di dalam hutan sehingga menjadikan biji kakao sebagai hasil hutan non-kayu. Pohon kakao merupakan tumbuhan asli benua Amerika, tepatnya di kaki pegunungan Andes di basin sungai Amazon dan Orinoco, Amerika Selatan. Meski demikian, kemungkinan pohon kakao pernah tersebar luas hingga ke Amerika Tengah. Sebuah kerajinan tangan dari tanah liat bertanggal 1400 hingga 1500 sebelum Masehi yang ditemukan di lokasi penggalian situs arkeologi, terdapat residu endapan yang memperkuat hal tersebut. Selain itu, daging buah coklat, pulp, yang manis difermentasikan untuk membuat semacam minuman. Biji coklat juga menjadi mata uang ketika itu. Kakao merupakan komoditas penting masyarakat Mesoamerika sebelum kedatangan Columbus. Hernán Cortés pada masa penaklukan Meksiko menceritakan bahwa Moctezuma II, Raja Aztec, selalu minum coklat yang diberi vanila dan rempah-rempah untuk menemani makan malamnya. Diperkirakan raja meminum sekitar 60 porsi coklat setiap harinya, dan sebanyak 2000 porsi oleh para anggota keluarga bangsawan di lingkungan kerajaan. Theobroma yang menjadi nama genus dari pohon coklat memiliki makna, makanan para dewa. Coklat diperkenalkan ke Eropa oleh penjelajah Spanyol, dan menjadi minuman yang terkenal di pertengahan abad ke-17. Tumbuhan coklat lalu dibawa dan dibudidayakan ke wilayah jajahan bangsa Eropa seperti Asia Tenggara dan Afrika Barat. Pohon kakao tumbuh di kondisi iklim tropis yang panas, umumnya di rentang lintang 20 derajat dari Khatulistiwa. Buah pohon kakao tidak mengenal musim. Pohon ini berbuah dan dapat dipanen sepanjang tahun. Hama yang paling sering muncul adalah serangga dari famili Miridae dan fungi dari genus Phytophthora. Buah coklat yang belum matang memiliki warna yang cerah, biasanya hijau, merah, atau ungu. Ketika sudah matang, buah ini berwarna kekuningan hingga jingga. Buah ini muncul secara langsung dari batang pohonnya, mirip buah nangka. Hal ini memudahkan pemanenan karena buah tidak muncul di tempat yang tinggi, dan pohon ini berbuah sepanjang tahun. Pemanenan dilakukan dengan pisau yang tajam dan harus hati-hati agar tidak melukai batang karena bunga coklat dapat tumbuh di tempat yang sama. Diperkirakan satu orang tenaga kerja dapat memanen sekitar 650 per hari. Buah kakao setelah dikupas kulitnya dibuang.
Lalu biji yang masih terbungkus pulp ditumpuk bersama dalam wadah selemaka beberapa hari untuk fermentasi. Proses fermentasi akan menghasilkan panas dan menyebabkan pulpnya mencair. Beberapa negara memanfaatkan cairan pulp ini untuk menghasilkan minuman beralkohol. Laju fermentasi dan pengeringan amat tergantung pada kondisi lingkungan. 1 kilogram biji coklat mengandung sekitar 880 butir biji coklat. Sedangkan satu buah coklat memiliki berat sekitar 400 gram dan menghasilkan antara 35 hingga 40 gram biji kering. Diperkirakan satu buruh tenaga kerja dapat memisahkan sebanyak 2000 biji coklat dari buahnya per hari. Ada 3 varietas utama tanaman coklat, yaitu Forastero, Criollo, dan Trinitario. Yang paling banyak ditanam adalah Forastero yang menghasilkan lebih banyak dan lebih tahan hama dibandingkan varietas lainnya. Namun coklat dari varietas Criollo memiliki kualitas lebih baik. Produsen coklat Criollo terbanyak adalah Venezuela. Trinitario merupakan hibrida dari keduanya. Importir biji kakao terbanyak adalah Belanda, dan juga merupakan pintu masuk biji kakao untuk didistribusikan ke Eropa daratan. Terdapat setidaknya 3,54 juta ton biji kakao diproduksi pada musim 2008 hingga 2009. Afrika memproduksi sebanyak 2,45 juta ton dari total tersebut. Pantai Gading dan Ghana merupakan produsen coklat terbanyak di dunia. Kombinasi keduanya menyumbang setengah produksi dunia. Biji coklat tidak hanya dijadikan coklat. Di Amerika Tengah, biji coklat menjadi bahan baku berbagai makanan. Resep minuman coklat pun beragam. Dalam dunia kuliner pun, coklat selalu hadir dalam segala olahan pangan. Mungkin kita sering melihat olahan coklat dalam topping roti dan kue. Dalam dunia bekri pun tidak kalah penting seperti bolu kukus ataupun kue tar dan sejenisnya, coklat selalu menjadi olahan utama. Selain untuk mempercantik rupa, juga dengan aneka rasa kue coklat yang selalu menggoda selera ketika melihat atau mencium aroma olahan itu sendiri. Disinilah kita paham bahwa perkembangan coklat sangat beriring dengan kemajuan zaman dengan bermunculan berbagai jenis aneka ragam olahan coklat. Dalam dunia minuman pun coklat juga mendominasi dengan munculnya aneka minuman yang terbuat dari coklat. Bahkan semua lini pabrikan makanan serta minuman pun saling berlomba untuk menghadirkan produk-produk terbaik dari olahan coklat. Coba sedikit kita bayangkan, bagaimana pabrik es krim ini mengolah coklat hingga menjadi sebuah es krim yang lezat. Ketika coklat digabungkan dengan beberapa aroma rempah lainnya, maka akan menjadi sebuah olahan makanan yang lezat serta menggugah selera. Disinilah perlu kita ketahui bahwa perkembangan coklat kini sudah sangat maju seiring dengan perkembangan teknologi olahan pangan. Nah para sobat, inilah cerita kita kali ini tentang buah kokoa atau coklat yang lezat. Di sini kita sudah mulai paham bagaimana sejarah coklat dan tanaman kokoa mulai ditanam dan diperkenalkan secara global, hingga menjadi olahan pangan yang hingga kini menjadi olahan primadona. Sampai di sini dulu cerita kita tentang coklat. Sampai bertemu di cerita lainnya dalam dunia kita. Semoga bermanfaat.